Pemirsa, OTT KPK yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2015 dan bahkan OTT menjadi senjata ampuh yang ditakuti para koruptor. Namun pernyataan dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengungkapkan bahwa OTT KPK tidak bagus bahkan membuat jelek negara. Sore ini pemirsa kita akan membahasnya bersama Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM, Tama S. Langkun. Selamat sore Mas Tama. Halo, selamat sore Mbak. Mas Tama, sebagai mantan aktivis ICW gimana nih Mas? Satu sisi OTT dianggap bisa memberikan efek jera, tapi ada pernyataan dari Luhut Binsar justru ini membuat citra negara semakin buruk. Gimana nih Mas Tama menyikapinya? Ya, yang pertama saya punya pandangan yang berbeda dengan Pak Luhut ya. Artinya terkait dengan OTT kita harus melihat bagaimana kemudian pemberantasan korupsi itu adalah kemauan dunia. Jadi kalau kemudian dianggap ketika ada kasus korupsi ditangani oleh penegak hukum, justru malah dianggap jelek, itu menurut saya malah nggak tepat ya. Kita melihat dari sisi yang lain. Kalau kita melihat faktanya adalah KPK di Indonesia itu menjadi referensi di Asia, di Asia Tenggara khususnya. Banyak sekali yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk studi, begitu ya. Bagaimana melihat kerja KPK itu ternyata sangat membantu negara. Nah, pada detik yang itu, saya justru melihat keberadaan KPK itu malah membantu Pak Presiden Jokowi. Baik dalam tataran memberantas korupsi, mencegah kebocoran, maupun memulihkan reputasi Indonesia di mata dunia. Karena ketika Indonesia menjalankan tema pemberantasan korupsi yang kemudian diminta atau disepakati dalam konvensi PBB melawan korupsi atau ANKEK, itu kemudian Indonesia justru mendapatkan kredit sebagai negara yang memang pemberantasan korupsinya sangat baik. Ini menurut saya salah satu hal yang justru harus dituju dan didukung. Nah, ini kemudian ada bukan kemudian membuat Indonesia makin jelek, justru malah memulihkan nama Indonesia bahwa Indonesia tuh nggak bisa main-main ya. Korupsi di sini tuh bisa ditangkap, nggak ada yang untouchable di sini. Itu pun juga menjadi hal yang bisa kita gunakan untuk meyakinkan bahwa investasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik kalau sistemnya bersih. Nah, ini kalau misalnya kita bicara soal sistem gitu, sebetulnya Luhut sendiri memang sempat menyampaikan begitu dan didukung juga oleh beberapa menteri seperti Mahfud MD yang menyampaikan kenapa nggak pencegahannya seperti program Stranas PK ya Mas ya, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Nah, kalau Mas Tama sendiri melihatnya gimana Mas? Sejauh ini apakah sistem digitalisasi untuk menutup celah-celah korupsi itu memang sudah maksimal Mas? Ya, saya rasa begini ya, kalau kita mau melihat pemberantasan korupsi yang ada di negara-negara maju yang kita anggap berhasil, mungkin Pak Luhut dan Prof. Mahfud juga harus membuka referensi dunianya terkait dengan pemberantasan korupsi. Bahwa dalam kegiatan pemberantasan korupsi itu nggak cuma mencegah, dia harus ada paketan. Itu juga ada yang di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di Undang-Undang KPK juga strukturnya demikian, seperti yang dimau oleh pemerintah dan juga DPR melalui Undang-Undang Revisi yang paling baru tahun 2019. Di situ tuh ada yang namanya pencegahan, ada yang namanya penindakan, ada yang namanya koordinasi dan supervisi, ada yang namanya monitoring dan lain-lain. Ini dia tidak bisa berjalan sendiri-sendiri aja. Pencegahan tanpa penindakan, menurut saya itu omong kosong. Betul. Kenapa? Kita harus melihat trigger. Makanya kemudian kita selalu rekomendasikan kepada teman-teman di KPK. KPK kita dukung, kepolisian kita dukung, kejaksaan kita dukung. Lakukan pemberantasan korupsi diikuti dengan pencegahannya. Misal, ketika ada korupsi di tataran pendidikan, atau yang paling baru deh, korupsi dana hibah. Nah, ketika ada korupsi dana hibah, maka ketika ada penangkapan di sana, bagaimana kemudian sistem pencegahan yang berhubungan sama dana hibah itu dimaksimalkan. Jadi sejalan dia. Penindakannya jalan, pencegahannya jalan. Ini yang kita harapkan agar dia optimal. Sekarang kalau kita hanya bicara pencegahan, tanpa ada penindakan, menurut saya tidak akan ada efek jera. Sama seperti misalnya KPK bikin program, ayo bikin desa anti korupsi, ayo kita bikin kepala daerah anti korupsi. Nah, kepala daerahnya nggak mau denger tuh, pengadaan barang dan jasa harus buat seperti ini ya, hibah harus diatur seperti ini ya, itu nggak didengar oleh mereka. Artinya apakah ngomong kosong, nggak akan jalan. Nah, jadi justru kita anggap pemberantasan korupsi ini adalah dukungan.
dari KPK untuk menjadi supporting system kepada Pak Jokowi agar pemerintahannya itu bisa berjalan dengan baik dan tidak ada yang kemudian menggerogoti keuangan negara, termasuk menyimpangi tujuan pembangunan untuk masyarakat, malah diambil yang nanti ujungnya adalah rencana-rencana itu akan berjalan dengan baik. Betul. Dan ini memang betul sekali, Mas Tama, bahwa sebetulnya untuk menghadapi koruptor nggak bisa cuma satu sisi aja, dicegah tanpa penangkapan atau penangkapan tanpa pencegahan. Lantas kalau misalnya Mas Tama nih melihat dari statement Pak Luhut sendiri, ada apa nih Mas di balik ini? Apakah memang nggak senang KPK OTT terus-terusan gitu kan? Ya lebih baik tadi fokus kepada seperti prestasi di G20. Kalau Mas Tama melihat ada apa di balik statement ini, Mas? Saya justru tidak mau berburuk sangka ya melihat bahwa ini adalah bentuk tidak komitmen pemerintah, justru tidak. Saya berharap pemerintah justru bisa melihat pemberantasan korupsi itu secara utuh. Artinya kita juga akan mengkritik KPK kalau KPK cuma nangkap doang nih, KPK cuma nindak doang, tapi program pencegahannya itu nggak jelas, atau koordinasi supervisinya nggak jalan, monitoringnya nggak dilaksanakan, kita kritik dia. Karena apa? Karena kita berharap ini paketan. Jadi pencegahan, penindakan harus berjalan bersama-sama. Dan saya yakin kerja ini pun juga bukan niat untuk memperburuk Indonesia di mata internasional. Nah, justru sebaliknya, kalau kemudian angka korupsinya tinggi, hasil surveinya bilang bahwa potensi penyimpangan sangat besar, tapi nggak ada penindakan, itulah yang akan memperparah Indonesia di mata internasional. Contoh misalnya kita lihat dalam konteks pengukuran indeks persepsi korupsi, itu kan juga variabel yang diukur ada banyak. Seberapa cepat sih misalnya dalam konteks mengurus perizinan, seberapa yakin sih misalnya para pengusaha kalau pengen punya bisnis nggak harus nyogok misalnya. Nah, ketika angka nyogoknya tinggi, nggak ada penindakan, itu malah akan menjadi catatan. Salah satu yang paling konkret adalah soal review, mekanisme reviewnya UNCIC terhadap Indonesia. Indonesia dalam satu reviewnya dianggap kita inkonsisten dalam melaksanakan hukuman. Ada perkara yang hukumannya berat, ada perkara yang hukumannya ringan, padahal perkaranya mirip dan layak diperbandingkan. Nah, ini kan justru malah bikin jelek. Coba kalau kita konsisten. Justru internasional akan melihat bahwa Indonesia memang konsisten dia. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya ke depan. Jadi tentu kita juga dukung Pak Luhut, dukung Pak Presiden, dukung KPK agar korupsi ini juga bisa ditanggulangi dari berbagai macam sisi, baik pencegahan, penindakan, koordinasi, supervisi, maupun monitoring pelaksanaan program di Indonesia. Betul, dan ini ada yang menarik dari tadi dari pernyataan Mas Tama tadi untuk memberikan efek jerah, selain ada pencegahan kemudian juga ada penangkapan, begitu ada OTT. Nah, dan ketika kita masuk kepada hukuman kepada para koruptor, sebetulnya apakah ini juga perlu untuk diperbaiki, Mas Tama? Karena tadi kan Mas Tama juga sempat menyampaikan ada yang melakukan hal yang mirip-mirip tapi hukumannya lebih rendah. Bukankah ini sebenarnya justru membuat adanya inkonsistensi untuk pencegahan atau untuk melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia? Betul. Statement ini itu tidak berangkat dari mulut para pegiat anti korupsi, tidak berangkat dari statement penyelenggara negara misalnya, tapi ini justru berangkat dari review dunia. Review mekanismenya ANCAC, United Nations Convention Against Corruption. Jadi konvensi PBB itu bilang reviewnya salah satunya tadi ada inkonsistensi dalam memberikan hukuman. Nah, ini kan justru malah jadi kritik kalau nggak konsisten, yang ini dijadi hukum, yang ini enggak, atau berhenti sama sekali, justru akan menimbulkan citra yang nggak bagus bagi Indonesia di mata internasional. Jadi saya rasa kita harus melakukan pemberantasan korupsi itu secara proporsional, tidak kemudian orang yang nggak bersalah dihukum seberat-beratnya, tapi semua sesuai dengan porsinya. Termasuk juga ketika ada yang melakukan korupsi, ya tetap harus dilihat berat apa ringannya hukuman sehingga semuanya proporsional dan itu kemudian akan menyelamatkan Indonesia di mata internasional. Baik, yang terakhir Mas Tama, masih dalam upaya untuk pencegahan korupsi, bagaimana tanggapan Mas Tama, siapkah Indonesia jika nantinya akan direalisasikan perbaikan sistem dan juga integrasi IT dan juga rencana pemerintah dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik?
Saya rasa semua itu sudah berjalan. Jadi kalau ada yang menyinggung soal Stranas PK, saya pun juga pernah melakukan penelitian di sektor itu menurut saya sudah berjalan. Jadi apa yang pemerintah lakukan itu memang sudah dilakukan. Bagaimana kemudian dalam rangka penanganan perkara itu semua dilakukan secara transparan dan akuntabel. Misalnya ketika ada perkara korupsi dalam tataran penyidikan di kepolisian. Nah, KPK itu bisa mengetahui dengan sistem yang kemudian sudah terintegrasi. Jadi kalau ada perkara yang macet, itu ketahuan di mana macetnya. Termasuk mengintegrasikan dengan putusan pengadilan. Ada nggak nih misalnya perkara yang udah diputus tapi belum dieksekusi. Nah, kalau sistemnya sudah terbuka, semua terkoneksi, maka upaya pengawasannya, pencegahannya akan semakin maksimal. Termasuk misalnya bagaimana di pemasyarakatan ketika ada yang kemudian dapat remisi dan lain-lain, itu semua akan terintegrasikan dalam database dan itu sudah dijalankan di Indonesia. Meskipun memang tentu sebagai sebuah sistem dia harus terus dievaluasi, harus terus sama-sama dimonitoring. Itu soal penindakannya. Soal pencegahannya pun juga sebetulnya sudah jalan. Bagaimana kemudian jaga KPK itu juga banyak dapat laporan. Kemudian juga ketika ada masalah-masalah yang berhubungan sama penerimaan gratifikasi yang bisa dihentikan atau dicegah terlebih dahulu, bisa juga diselesaikan dengan mengembalikan dan lain-lain. Sebetulnya semua sudah berjalan, tapi memang kalau bicara soal pencegahan itu bukan sesuatu yang seksi. Beda sama nangkap orang dengan OTT dan tokoh-tokoh besar. Kami juga bahwa KPK ini nggak OTT dulu, enggak. Justru banyak juga pencegahannya, tapi memang tidak semenarik dan seseksi isu dari penindakan atau penangkapan OTT itu. Baik, mudah-mudahan ini bisa punya persepsi yang sama begitu ya Mas Tama ya, bukan hanya dari statementnya Pak Luhut, tapi juga untuk masyarakat pada keseluruhan bahwa ini sebenarnya bukan hanya OTT saja, tapi pencegahan juga dilakukan dan bahkan penegakan hukumnya itu juga sedang dilakukan saat ini. Baik, terima kasih Mas Tama S. Langkun selaku Ketua DPP Perindo Bidang Hukum dan HAM. Selamat sore Mas. Selamat sore.